البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Talkhis Ahkamil Udhiyah karya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, masih di awal-awal muka surat 40. Tayyib qala rahimahullahu taala asyartus salis an yaqsudat tazkiyah. Syarat ketiga untuk orang yang menyembelih adalah memang meniatkan penyembelihan. Tayyib. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Wa tazkiyah fi'lun khas yahtaju ila niyah. Tazkiyah, penyembelihan, ini amalan yang khusus, memerlukan niat. Ya, dia bagian dari ibadah. Tayyib. Fasholli li rabbika wanhar, wanhar li rabbik. Sembelihlah, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Jadi perlu niat karena ini bagian dari ibadah. Fa illam yaqsudit tazkiyah lam tahillat dzabihah. Adapun jika dia tidak meniatkan penyembelihan, maka penyembelihan tadi tidak sah. Hewan yang disembelih tadi tidak sah. Sekedar apa? Mungkin main-main atau sekedar membunuh, sekedar niat menumpahkan darah misalkan. Ini tentunya tidak boleh yang seperti itu. Mislu, contohnya apa? Antasula alaihi bahimah. Ada seekor hewan ternak yang menyerang dirinya. Fayadbahuha lidifai an nafsihi faqat. Lalu orang ini menyembelih hewan itu sekedar untuk membela dirinya semata. Tayyib. Dia tidak dosa, namanya membela diri. Namun apa? Setelah hewan itu mati, maka ini tidak sah untuk menjadi hewan sembelihan karena orangnya tidak berniat untuk ibadah penyembelihan. Asyartu rabi', syarat yang keempat, alla yakuna dzabahu li ghairillah. Penyembelihan tadi bukan diniatkan untuk selain Allah. Fa in kana li ghairillah lam tahilla dzabihah. Kalau diniatkan untuk selain Allah, maka hewan sembelihan tadi tidak sah. Seperti orang yang pergi ke bomoh, minta ini minta itu, lalu bomoh mengatakan, sembelihlah kambing di reruntuhan itu, sembelihlah kambing di kubur wali fulan. Ini tidak sah. Bahkan apa? Ini syirik akbar. Kalladzi yadbahu ta'ziman lisanam, seperti orang yang menyembelih untuk mengagungkan patung. Tayyib. Maka sembelihannya itu tidak sah dan dia syirik akbar. Au sahibi qabr, atau untuk mengagungkan pemilik kubur, pemilik suatu kubur. Au malik, atau mengagungkan seorang raja. Au walid, atau mengagungkan ayah. Wa nahwihim, dan yang seperti mereka. Liqaulihi ta'ala hurrimat alaikumul maitah, berdasarkan firman Allah Ta'ala, diharamkan terhadap kalian bangkai. Ila qaulihi, sampai pada firman Allah Ta'ala, wa ma dzubiha 'alan nusub, dan apa yang disembelih untuk patung. Nusub yaitu apa? Patung-patung. Asyartul khamis, syarat yang kelima, alla yusammiya 'alaiha isma ghairillah, tidak menyebutkan nama selain Allah terhadap hewan yang disembelih. Mislu, contohnya apa? An yaqul bismin nabi, mengatakan dengan nama nabi. Au Jibril, dengan nama Jibril. Au fulan, atau dengan nama fulan, yaitu apa? Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Ahmad Badawi atau apa saja. Itu semua adalah syirik akbar. Tayyib. Fa in sama 'alaiha isma ghairillah lam tahil. Kalau dia menyebut nama selain Allah, maka tidak halal hewan sembelihan tadi. Wa in dzakara rasmallahi ma'ah, walaupun dia menyebutkan nama Allah bersama makhluk yang tadi. Jadi kalau yang disebut hanya nama Allah, inilah yang sah. Kalau yang disebut hanyalah nama selain Allah, maka ini adalah yaitu kufur akbar. Kalau yang disebut adalah nama Allah dan nama selain Allah, ini syirik akbar. Baik. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, hurrimat 'alaikumul maitah, ila qaulihi wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan terhadap kalian bangkai, sampai pada firman Allah Ta'ala, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Sama saja, hanya selain Allah yang disebut, ataukah selain Allah dan Allah. Intinya, kalau selain Allah juga dimasukkan, maka tidak sah. Tayyib.
Karena Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya salatku dan penyembelihan yang aku lakukan, kehidupanku dan kematianku adalah milik Allah, tiada sekutu baginya. Jadi tak boleh ada persekutuan di sini. Wa fil hadis sahihil qudsi, dan dalam hadis sahih qudsi, qala Allah Ta'ala berfirman, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang mana dia mempersekutukan di dalam amalan itu bersamaku, yang selainku bersamaku, aku akan meninggalkan dia dan persekutuan dia. Tayyib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tayyib. Hadis Abi Hurairah. Asyartus sadis, syarat yang keenam, ayat kurasmallahi ta'ala alaiha, menyebutkan nama Allah Ta'ala. Jadi bukan sekedar niatnya lillah, tapi juga ketika menyembelih dia menyebut nama Allah. Fayaqulu inda tadhkiyatiha bismillah, maka dia mengatakan, dan ini wajib dan ini syarat sahnya penyembelihan, ketika menyembelih hewan tadi dia menyebut nama Allah, mengatakan bismillah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum biayatihi mu'minin." Maka makanlah dari apa yang disebutkan nama Allah pada hewan tadi, apabila kalian memang orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'an harad dama wa dzukira smullahi alaihi fakuluh." Apa saja yang menumpahkan darah, yaitu pakai alat, mungkin pisau atau mungkin pakai parang atau yang lainnya yang memang mampu untuk menumpahkan darah, dan disebutkan nama Allah pada hewan tadi, maka makanlah. Rawahul Bukhari wa ghairuh, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Baik. Fa'illam yudkarismullahi ta'ala alaiha, kalau tidak disebutkan nama Allah Ta'ala pada hewan tadi, lam tahil, maka penyembelihan tadi tidak sah, atau hewan sembelihan tadi tidak halal untuk dimakan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih." Dan jangan kalian memakan sebagian dari apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Wala farqa baina an yatruka ismallahi alaiha amdan ma'al ilim, dan tidak ada perbezaan antara orang ini meninggalkan nama Allah Ta'ala dengan sengaja padahal dia tahu, au nisyanan atau lupa, au jahlan atau tidak tahu. Intinya adalah tidak sah. Tayyib. Kalau dia sengaja tidak menyebut nama Allah, maka apa? Memang haram untuk dimakan sembelian tadi. Kalau dia lupa, dan dia tadi dosa kalau sengaja, karena apa? Tidak menjalankan kewajiban. Kalau dia lupa, dia tidak dosa, namanya lupa, tapi hewannya itu tidak sah. Maka apa? Berikan kepada anjing atau kucing dan sebagainya. Atau jahil, karena tidak tahu, maka dia tidak berdosa karena tidak tahu, namun tetap hewan tadi belum sah untuk dimakan, maka berikan kepada hewan yang lain. Disebutkan di sini dalam catatan kaki, yaitu disuruh lihat kitab asalnya karya Imam Ibnu Utsaimin. Li umumi hadhil ayah, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, keumuman ayat, "Wala ta'kulu mimma dzukira smullahi alaih." Jangan kalian memakan dari hewan yang tidak disebutkan nama Allah pada hewan tadi, yaitu ketika disembelih. Sama saja, lupa atau tidak tahu atau sengaja. Tayyib. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala tasmiyata syartan fil hil. Dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan penyebutan nama Allah sebagai syarat tentang halalnya penyembelihan tadi, hewan sembelihan tadi. Wa syartu la yasqutu bin nisyani wal jahl. Sementara syarat itu tidak gugur disebabkan oleh lupa atau tidak tahu. Tayyib. Makanya kalau orang sholat tapi dia lupa untuk berwudu, setelah salam baru dia ingat, maka apa? Dia
sholatnya tidak sah. Dia tak dosa, tapi sholatnya tak sah. Maka dia wudhu lagi dan kemudian apa? Sholat. Karena Rasulullah mengatakan, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima sholat tanpa ada kesucian. Tayyib. Makanya sahabat ada yang tidak sengaja berwudu dengan tergesa-gesa, lalu ada sebagian kecil dari tumitnya yang tidak terkena wudu, padahal tidak sengaja. Tapi Rasulullah mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan tumit-tumit itu disebabkan oleh siksa neraka. Yaitu apa? Sholatnya tidak sah dan ini ancamannya berat. Walaupun yang tidak sengaja ini dimaafkan, tetapi Rasulullah menghardik dengan hardikan yang keras. Menunjukkan apa? Walaupun orangnya tidak berdosa, tapi sholatnya tentunya tidak sah. Wali annahu lau azhaqa ruhaha bi ghairi inharid dam. Dan juga sebab yang lain apa? Kalau dia mencabut nyawa, ini istilahnya jelas yang mencabut nyawa adalah Allah melalui perantaraan malakul maut. Tetapi ini istilahnya yaitu kalau dia mematikan hewan tadi tanpa melalui penyembelihan, tanpa melalui penumpahan darah, nasian karena lupa, au jahilan atau tidak tahu, lam tahil, maka ini adalah tidak halal. Baik, yaitu apa? Dia membunuh hewan tadi, tetapi bukan lewat penyembelihan, namun mungkin apa? Lewat mencekik misalkan, atau mematahkan lehernya, atau menjatuhkan dia dari atas dan sebagainya, maka ini tidak halal walaupun dia lupa. Tapi apa? Darah belum keluar. Baik. Fakadzalika idza taraka tasmiyah, maka demikian pula jika dia meninggalkan tasmiyah, karena ini juga sama-sama syarat sah dari penyembelihan. Li'annal kalama fihi ma wahid, karena pembicaraan tentang dua permasalahan ini yaitu sama-sama syarat sah. Adanya penyembelihan, penumpahan darah, dan adanya penyebutan nama Allah. Min mutakallimin wahid, dari pembicara yang sama, yaitu Allah Ta'ala, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala yatajihut tafrik, maka tidak benar pembezaan hukum antara yang ini dengan yang itu. Baik, kita lanjutkan besok lagi insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.